Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Riqbal di channel YouTube Riqbal. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang HANET MCP atau model konteks protokol, sebuah protokol komunikasi data yang digunakan oleh AI. Dalam hal ini untuk aplikasi AI-nya kita menggunakan Cloud Desktop. Kita bisa download Cloud Desktop ini, ada yang versi Windows ya, karena aplikasi HANET MCP-nya hanya berjalan di Windows, maka kita dapat di Windows. Sedangkan untuk download HANET MCP-nya kita bisa download di Google Drive. Sini ada 5 file ya, 5 file. Ada HANET MCP Excel executable file, ada HTML, ada HANET MCP.ini, ada JSON, dan ada Type atau Python. Setelah di download, masuk ke sini kita buat directory, misalnya HANET MCP. Nah di sini ada 5. Kalau kita buka di sini adalah Python. Pastikan sebelum menjalankan ini kita tes dulu apakah library yang dibutuhkan sudah terinstall di Python yang kita punya. Yang kedua, pastikan juga untuk koneksi ke InfluxDB yang kita punya, mulai dari alamat, token, organization, dan bucket juga harus kita set di sini ya. Sedangkan ini sendiri kumpulan daripada tools yang nanti digunakan oleh AI, bisa dicek sendiri yang sudah ditambahin. Nah, enaknya kita coba run modul dulu untuk memastikan semua aplikasi Python-nya itu dapat berjalan di PC atau laptop yang kita punya. Ini untuk memastikan jangan sampai terjadi trouble hanya karena library yang dibutuhkan kita belum ada. Kita tes dulu katanya. Itu dia akan tampil live. Nah, tapi juga akan lihat ada software process, waiting for application startup, application startup complete, dan programnya ada di 808 jadi kita harus pastikan 8808 ini tidak digunakan. Kalaupun digunakan kita mengganti, kita harus gantinya di bawah sini. Oke, setelah ini berhasil jalan, maka Ctrl D. Sekarang kita di Cloudy-nya, untuk Cloudy setelah kita download, maka kita harus seperti ini ya, ada konfigurasi juga di Cloudy-nya, yaitu dia kita harus masukkan komennya di mana. Nanti saya taruh di HANET MCP, programnya di HANET MCP, nanti ada programnya di situ ya. Nah, kita bisa cek programnya. Nah, dia otomatis dia akan turun ke bawah. Jadi kita bisa open di sini. Ini ada top 0 untuk studio, ini yang Python URL tadi, dan database-nya kita bisa tes
terus ya relationship, dan di sini ada editor. Editor adalah tools-tools yang digunakan oleh AI turunannya. Contohnya ada FastDB. Nanti untuk kali ini kita akan tes FastDB ya. Banyak artikel, terus kita bisa tambahkan sendiri lagi tools yang digunakan untuk AI. Yang penting pastikan nanti di iPhone-nya harus ditambahkan juga function atau prosedur tersebut. Oke, kita setelah itu ini ada Python script buat kita melihat apa saja programnya seperti apa yang bisa kita tambahkan. Selebihnya tidak ada lagi. Oke, kita tutup. Oh ya, ini nanti di sini dia otomatis dia akan menjalankan ini ya, yang tadi di Python. Itu kita tutup aja. Sekarang kita akan coba clouding-nya ya. Kita akan coba clouding-nya. Di sini sudah ada jadi, sudah di download. Maka dia akan tampil di sini. Dia akan tampil di sini clouding-nya. Nah, untuk membuktikan apakah itu dia langsung update. Untuk membuktikan ini kita bisa cek di sini ya. Dia punya tools yang sudah disediakan. Kita bisa cek di manage connector. Di sini hanya local development. Ada di sini konfigur. Nah, dia ada deskripsi yang kita bisa add permission, ini nanti dia akan menanyakan. Oke, ini akan tampil di sini. Sekarang kita akan coba chat ya. Kita akan hello world, data kamu tampilkan daftar username yang ada pada FastDB. Kita akan minta dia mengeksekusi ini ya, dia FastDB list measurement. Kita akan jalankan. Nah, dia akan mengambil FastDB list measurement. Dia langsung tampilkan di sini. Dia jalankan proses FastDB list measurement dengan argumen blank. Lalu kita kasih story. Bisakah kamu tampilkan data terakhir yang tercatat di video? Kita sangat gede ya, bisa tampilkan data terakhir di input. Maka nanti mestinya dia akan memanggil FastDB get ya. Itu saya akan menentukan data terakhir yang tercatat di measurement in the range. Nah, di sini dia akan menampilkan data
altitude, longitude, T, ID, TM ya. Ini data udara dari air, apakah Anda melihatnya? Nah, kita akan, ini UTC ya, tapi kalau UTC tambah 7 ya, 7538 ya. Bisakah kamu tampilkan trendline chart untuk Esther data tekanan per jam yang tercatat selama 24 jam terakhir. Jadi kita akan, itu jangan 24 jam, 6 jam terakhir. Maka mestinya dia akan menjalankan sebuah course, yaitu difference ya, difference. Kita akan sun clouding. Kalau bisa kamu tampilkan trendline chart dari tekanan gas, data tekanan 1 jam. Nah, dia langsung membuatkan ininya ya, apa namanya, artifact langsung bikin, sehingga kita bisa langsung dia menampilkan data ini untuk UTC ya, maksudnya ini tambah 7 ya kan? Ini dia bisa tampilkan tekanan maksimum jam 20 ya kan di sini. So, kita akan minta range. Bisakah kamu tampilkan dalam tabel data tekanan per menit yang tercatat pada jam 20 tersebut? Karena kan kita melihat ya, di sini jam 20 atau kalau tambah 7 jam 2 ya gitu. Ya, jam 3 malam ya. Oke, kan kita sudah dapat ini trennya, kita bisa lihat di sini analisa tren, peningkatan, puncaknya, selisih puncaknya, dan lain-lain. Ya, bisa tampilkan analisa tren. Lalu kita minta, bisakah kamu tampilkan ke dalam tabel data tekanan menit yang tercatat pada jam 20 tersebut? Nah, dia sama, dia akan membuat tren juga ya. Jadi dia menggunakan tools lihat trends. Nah, ini kalau query itu berarti dia akan membuat semacam command inbox query ya. Soalnya dia enggak sudah tentuin. Dia tinggal tampilkan. Nah, dia langsung tampilkan data dari jam 20. Mungkin kita bisa publish ya. Ini datanya gede ya. Kita publish ya. Publish and copy link. Nah, kita buka. Nah, ini. Jadi kita bisa langsung lihat jam berapanya. Nah, kita lihat sedang tinggi, terusannya sedang tinggi. Ini betul kan? Oke. Ya, sedang tinggi. Mana nih tidak bilang ya? Oke. Nah, tadi cloudy ya, udah.
Ya, demikian yang bisa kita lihat dari stok ini ya. Ini mana nih? Oke, kita ini cross ya. Oke, saya rasa itu ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk mengetahui. Nah, kita baca lagi ini tadi. Ini ya. Saya rasa itu ya, kita bisa pelajari atau sama tekanan jam. Ya, silakan jawab aja, dicoba sendiri MCP servernya. Pastikan kita sudah mendownload cloudnya. Pastikan kita download juga MCP-nya dan kita letakkan di sebuah folder. Lalu nanti pastikan punya library yang ada di ini jalan. Setelah itu pastikan juga untuk token-token dan sebagainya juga di-install, pasang yang benar ya. Setelah itu nanti Kodi akan, kalau kita bisa, maka kita bisa lihat di sini ada atau kalau kita mau manage konektor ya kita lihat di sini hanya konfigurasi apa aja, dan harus ada sama ya, bukan yang di sini. Kalau kita mau nambahin lagi kita bisa tambahin sendiri, tapi harus pastikan bahwa itu sudah ada di di Python juga. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.